Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas salah satu ciri orang munafik yang disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat ke-4. Sebenarnya ada ciri-ciri orang munafik secara zahir, itu yang disampaikan di dalam hadis ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba, apabila mereka berkata mereka berdusta, mereka berbohong. Idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji mereka mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila mereka diberi amanah mereka berkhianat. Nah, itu secara zahir. Ada ciri yang disebutkan di surah Al-Munafiqun ini sir, tidak terlalu terlihat ya. Itu kita mulai dari ayatnya. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, yaitu dan apabila engkau melihat mereka itu membuatmu kagum gitulah dengan penampilan mereka yang bagus, pakaian mereka yang mantap, badan mereka yang gagah. Karena dulu ya tokoh munafik itu di zaman Nabi seperti Abdullah bin Ubay itu badannya kekar, kotak-kotak, badannya tegap, jadi buat kagum. Dan apabila mereka berkata, engkau akan mendengarkan mereka, engkau akan menyimak perkataan mereka. Kenapa? Karena mereka itu ahli dalam menyusun perkataan, menyusun kata-kata. Mereka tuh kayak bagus gitu kata-katanya, kayak public speakingnya itu level 100 gitu. Bahkan Nabi aja itu terpesona melihat penjelasan mereka, melihat bagaimana mereka berbicara, karena sangat baik sekali. Tapi itu hanya omongan doang, itu hanya perkataan doang. Adapun pelaksanaannya tidak ada. Jadi mereka ini termasuk golongan antaqulu ma la taf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita dari sifat tersebut. Nah, selanjutnya ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu seakan-akan kayu yang tersandar. Kayu yang tersandar itu sangat lemah sekali, teman-teman. Nih ya, anggap kayu. Nih, senggol dikit jatuh. Nah, kayu yang tersandar. Mereka tuh tampak gagah, tapi aslinya tuh mereka lemah. Mereka rapuh, mereka rentan. Kayu yang tersandar itu bisa diartikan juga kayu yang tidak ada gunanya gitu loh. Tidak tahu ini mau diapakan, belum tahu gunanya dan masih tidak jelas gitu. Nah, itu kayu yang tersandar. Jadi orang munafik ini disebutkan dalam surah Al-Munafiqun, mereka tampak gagah, tampak keren, tampak hebat sekali, tapi tidak ada gunanya, belum tahu kegunaannya, masih tidak jelas orang ini ngapain. Kalau satir dari atau sindiran dari Buya Hamka itu, orang ini dia masuk tidak melengkapi, dia keluar tidak mengurangi. Dahsyat betul perkataan beliau ini. Jadi tidak berguna gitu orang ini, si munafik yang disebutkan di dalam surah Al-Munafiqun. Nah, selanjutnya yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jadi mereka menyangka atau mengira tiap-tiap teriakan atau omongan orang atau perkataan orang itu ditujukan kepada mereka. Itu untuk menyerang pribadi-pribadi mereka. Mereka selalu mengira begitu. Maksudnya apa? Mereka itu hari-hari mereka itu disisipi rasa cemas, harap-harap takut. Karena setiap mereka ngelihat orang sedang berbincang-bincang, sedang membuat halakoh obrolan, mereka mengira orang-orang itu sedang membicarakan mereka. Kenapa? Karena dia ini adalah pelaku. Dia ini sering membicarakan orang dengan cara yang buruk. Jadi dia kira ketika ada orang sedang ngobrol, orang ini pasti ngomongkan aku, orang ini pasti tahu kebusukan aku kayaknya sih ya, dan sebagainya. Pasti dia buat story WA untuk aku, pasti dia buat story Instagram untuk nyindir aku. Kayaknya dia tahu lah, kayaknya kebusukan aku udah mulai ketahuan lah. Nah, ini orang munafik. Dia mengira teriakan-teriakan atau omongan orang itu ditujukan untuk dia, padahal bukan sebenarnya. Jadi gambaran kasarnya itu, kalau ada pepatah itu bilang tuh, ribut suara tikus di loteng, disangka orang sedang mengintip. Saking tidak tenangnya hidup dia ngira orang tuh sedang membicarakan dia, sedang membahas dia. Ini orang munafik ya. Jadi padahal ya tidak ada gitu, karena ini ketakutan yang disisipkan ke dalam hati dia. Atau ada suara langkah kaki di belakang, dia mengira orang sedang mengikuti atau ingin menangkap dia. Jadi orang munafik ini jauh sekali dari ketenangan. Selanjutnya, humul aduhu fahzarhum. Jadi mereka ini adalah musuh, maka fahzarhum, hati-hati dengan mereka. Musuh apa? Mereka ini musuh di dalam selimut. Karena mereka saking pengecutnya mereka tidak mungkin nyerang dari depan. Maka mereka pola yang mereka pakai adalah lempar batu sembunyi tangan.
Maka hati-hatilah terhadap mereka, waspadalah. Mereka ini tipe-tipe yang seperti itu. Wajib curiga gitu loh. Kalau mereka setuju, kita curiga, jangan-jangan ada udang di balik batu gitu. Maka ayat selanjutnya bilang qatalahumullah. Maka mereka akan dibinasakan oleh Allah. Maka Allah akan mencelakakan mereka. Jadi siasat-siasat mereka ini tidak akan mulus berjalannya. Allah akan bongkar, Allah akan tampakkan bau busuk itu dan sebagainya. Allah tidak akan biarkan. Tegasnya kalau ada ulama yang menafsirkan itu, ya dia akan dikutuk atau dilaknat sama Allah. Ini ganas sekali ya. Dan ayat terakhir, anna yufakun, bagaimana mereka itu dipalingkan. Dipalingkan maksudnya itu dipalingkan dari jalan kebenaran ke jalan kegelapan, jalan kesalahan, jalan yang terang ke jalan yang gelap. Maka kalau disimpulkan itu, ulama itu seolah-olah bertanya, kok kau bisa sesat sih? Kok kau itu bisa sesesat ini sih? Padahal jalan tuh jelas nampak di depan gitu. Padahal aku udah kasih GPS-nya, aku udah kasih, share location-nya, aku udah kasih patokan-patokannya, ada warung, ada masjid dan sebagainya. Aku udah kasih tahu belokan-belokannya mana aja. Aku udah kasih tahu nomor rumahnya. Kok kau bisa sesat sih? Why? Kenapa? Dan sebagainya. Jadi orang munafik ini dalam Quran itu juga dijelaskan bahwa orang munafik ini tempatnya di darkin asfal minan nar, letaknya di keraknya neraka. Aspal itu di bawah ya, aspal. Kalau bahasa kita kan asfal minan nar, di kerak neraka. Jadi ada gambar itu kalau dijelaskan tuh ada 3 tingkat neraka. 1 yang paling atas orang yang berdosa, tengah orang yang orang kafir, bawah ini orang munafik. Maka na'udzubillahi min zalik. Orang munafik tempatnya di bawah. Jadi orang munafik ini sangat mengerikan. Dan terakhir mungkin kawan-kawan, ada nasihat ya dari Imam Hasan al-Basri. Ketika engkau mendengar kata munafik, maka satu-satunya yang pantas untuk engkau lakukan adalah menunjuk dirimu sendiri. Mencurigai dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan jangan-jangan oh ini pasti tipe-tipe dia nih, betul nih, ciri-cirinya ada di orang ini. Enggak. Tunjuk ke diri sendiri. Tunjuk ke diri sendiri. Bahkan bukan Imam Hasan al-Basri ya. Imam Hasan al-Basri yang ini nih. Beliau bilang barang siapa yang tidak merasa dirinya munafik, maka dia adalah seorang yang munafik gitu loh. Kan munafik itu wajib ditakuti. Bahkan ada kemarin imam siapa ya? Saya lupa. Dia bilang ada sekitar 30-an sahabat yang aku ketemui ketika bahas soal munafik, tidak ada satupun dari mereka kecuali mereka itu langsung menunjuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri, takut kalau mereka ini adalah golongan orang-orang yang munafik. Jadi itu bahasan singkatnya, mungkin nanti panjangnya akan kita bahas ya, entah di YouTube atau di mana. Ya, jadi ini semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.